Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli halin wa nikmatin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan dan nikmat yang senantiasa kita harus selalu bersyukur atas keadaan dan nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ketemu lagi di channelnya Spiritual Gagak Runcang, yang alhamdulillah di channel saya ini selalu membagikan pengetahuan dan edukasi pembelajaran mengenai ilmu hikmah dan metode-metode ilmu-ilmu gaib yang pernah ada sejak dahulu, yang senantiasa kita harus melestarikannya karena itu sebagian dari budaya kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kalian semua tentang pemahaman bagaimana caranya kita membuka indera keenam atau kita membuka terawangan mata batin. Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel saya dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang nanti saya akan bagikan kepada kalian semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengetahuan dan salah satu cara kita membuka mata batin. Mata batin, indera keenam, terawangan sebenarnya sama saja, cuma itu hanya sekedar perbedaan. Namun di balik itu semua, mata batin ada tingkatan dari mata ketiga, mata keempat dan lain sebagainya. Dan indera keenam ada indera keenam, ketujuh, kedelapan dan lain sebagainya, dan pemahaman itu sangat luas tentang perkara-perkara tersebut. Itu dijelaskan ada dalam saya mengenai perkara-perkara tersebut, baik itu mata batin, indera keenam, dan cenayang. Namun, sebagian orang salah kaprah tentang terbukanya mata batin, salah kaprah tentang terbukanya indera keenam. Mereka bertujuan belajar mata batin indera keenam itu bertujuan untuk melihat makhluk-makhluk halus, jin, genderuwo, setan, dan lain sebagainya. Namun anggapan mereka yang awam melihat hal-hal seperti itu menggunakan kedua bola mata kita. Nah, itulah yang disebut salah kaprahnya terbukanya mata batin. Padahal terbukanya mata batin itu bertujuannya bukan seperti itu. Kita melihat makhluk-makhluk halus, jin dan sebagainya itu kita bukan berarti melihat dengan secara zohiriah kita, menggunakan kedua bola mata kita, melainkan kita menggunakan bantuan cakra ajna atau indera keenam yang letaknya ada di tengah-tengah alis kita. Itu yang disebut cakra ajna atau mata batin, atau yang disebut mata ketiga. Dengan bantuan mata batin dan indera keenam, rasa, perasaan, pendengaran, penglihatan, disitulah kita akan bisa merasakan kehadiran-kehadiran dari makhluk-makhluk tersebut. Jadi balik lagi, bukan berarti kita terbukanya mata batin itu kita melihat secara materi makhluk-makhluk tersebut. Sedangkan kita perkara batin ini menggunakan indera keenam atau cakra ajna kita. Jadi kita melihat secara batin juga. Lebih ke peka perasaan rasa kita. Misalkan contoh kita di suatu ruangan ingin melihat, misalkan di ruangan saya atau di ruangan rumah Anda pribadi atau di luar rumah, di tempat angker. Jadi ketika kita berada di tempat tersebut, tiba-tiba rasa kita itu aktif. Itu juga sebagian dari indera keenam. Misalkan saya merasakan macam ada ini itu sudah termasuk indera keenam, walaupun kita tidak melihat secara mata batin tentang perwujudan daripada makhluk-makhluk tersebut. Jadi kita bisa merasakan pun itu sudah cukup, karena kita sudah termasuk terbukanya mata batin. Rasa perasaan kita
Disitulah kita bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk tersebut. Bahkan saya pribadi pun bukan berarti saya bisa melihat secara mata, kedua belah mata kita, melainkan kita lebih kesir rasa kita yang karena terus-terus diolah, karena terus-terus diamalkan, dilatih, rasa itu lebih peka terhadap makhluk-makhluk tersebut. Jadi alangkah baiknya kalian yang ingin belajar jangan sampai putus di tengah jalan itu. Setelah kita memahami materinya, kita udah diisi atau lewat pengisian atau lewat apapun medianya, kita jangan sampai putus di tengah jalan itu. Kita harus benar-benar melatih kepekaan rasa kita, panca indera kita supaya kita benar-benar aktif. Jadi kalian perlu benar-benar latihan terus-menerus agar kalian bisa lebih merasakan dan lebih peka terhadap makhluk-makhluk tersebut. Nah, dalam video kali ini saya juga akan membagikan gimana caranya kita membuka indera keenam mata batin tingkat dasar bagi pemula. Nah, gimana caranya nanti saya akan bagikan. Sebelumnya bagi kalian yang belum terbuka wadah batin, alangkah baiknya saya ingatkan kalian mempunyai wadah batin dan mempunyai energi pelontar atau yang disebutnya tenaga dalam. Yang dulu pernah saya bukakan, baik itu tenaga dalam, baik itu wadah batin bersamaan, gimana cara mengisi tenaga dalam dan lain sebagainya, itu semua sudah dibukakan. Tinggal kalian lihat dan kalian pahami tata caranya. Karena itu semuanya udah simple, tinggal kalian latih. Karena itu kunci dasar kita belajar ilmu kebatinan. Alangkah baiknya kalian mempunyai dasar-dasar tersebut biar ketika indera keenam mata batin kita aktif, kita berinteraksi dengan makhluk-makhluk tersebut, ketika kita bentrok dengan satu makhluk, jadi si energi negatifnya itu tidak terlalu fatal ke kita karena kitanya sudah mempunyai pagaran-pagaran diri, sudah mempunyai pagaran aktif. Nah, disitulah gunanya kita belajar indera keenam dan tenaga dalam wadah batin. Itulah kunci utamanya kita belajar sebelum kita lebih jauh ke pembelajaran membuka mata batin. Harus aktif wadah batin, mempunyai wadah batin sebagai kunci dasar dan tenaga dalam sebagai energi pelontar atas dasar niat kita. Setelah itu kalian amalkan gimana caranya kunci membuka mata batin. Intinya ketika kita membuka mata batin kita, kita jangan sampai kita mempunyai nafsu terlalu berlebihan. Lillahi ta'ala aja. Biarkan itu berjalan dengan sendirinya. Yang pada intinya kalian harus selalu istiqomah mengamalkan amalan yang nanti saya bagikan. Silakan kalian istiqomahkan biar terbuka mata batin atau gerbang kegaiban yang ada di diri kalian. Biar kalian bisa menerawang dan lain sebagainya. Nanti saya akan bagikan kuncinya di video berikut ini. Silakan kalian tonton sampai habis biar tidak gagal paham tata cara dan untuk riadohnya. Ini dia video. Ilmu membuka mata batin indera keenam tingkat dasar. Ilmu ini cocok diamalkan bagi pemula yang ingin membuka mata batin indera keenam dengan tata cara, ayat khusus, dan mantra khusus. Fungsi ilmu ini diantaranya untuk melihat keberadaan seseorang, melihat keberadaan benda, baik benda pusaka dan lain sebagainya, melihat energi keilmuan seseorang, melihat energi suatu amalan ilmu yang akan diamalkan, melihat alam jin, melihat tempat, meski keadaan yang jauh, meminta gambaran tentang petunjuk gaib, istikharah gaib, biasanya gambaran langsung ada, munajat keilmuan gaib kepada Allah, biasanya akan mendapatkan ilmu yang sesuai niat Anda. Terbukanya rahasia yang tidak kita ketahui laduni dan masih banyak lagi. Insya Allah nanti saya akan kupas di video yang selanjutnya tentang perkara mata batin. Dan inilah asmanya yang kalian harus baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wujudullah, zatullah, sifatullah, sirullah, kun fayakun. Dibaca 3 kali dengan 1 kali tahan napas. Lalu silakan semedi dan baca lafal tersebut dalam hati sebanyak-banyaknya sampai dirasa cukup untuk mengamalkan. Begitulah tata caranya membuka mata batin indera keenam cenayang kita untuk kalian yang pemula yang masih mendasari ilmu kebatinan. Silakan kalian amalkan dulu amalan yang tadi saya bagikan. Dan insya Allah nanti untuk perkara yang lain yang selebihnya tentang perkara indera keenam mata batin yang lebih jauh nanti saya akan kupas di video-video yang selanjutnya tentang mata batin, dan saya akan bukakan gimana caranya kita membuka 7 titik cakra untuk mengoptimalkan mata batin kita, indera keenam kita, dan lain sebagainya biar lebih peka dan rasa kita lebih aktif. Baik, segitu dulu dari saya. Bagi kalian yang mengamalkan, silakan ucapkan qabiltu ijazatuka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.